Hai semuanya, salam satu hati. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih ya sudah mau berkunjung dan melihat video ini. Nah, sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Iis Ariska. Di sini, saya akan menceritakan sedikit mengenai buku yang telah saya baca yang berjudul Teamwork. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada slogan yang bagus banget nih dan pas banget sama topik yang saya bawakan kali ini, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pasti kita semua sudah sangat familiar kan dengan slogan ini? Diingat terus ya, karena pasti bermanfaat buat kita. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, di sini saya mau memperkenalkan sedikit mengenai perusahaan tempat saya bekerja. Jadi, nama perusahaannya adalah PT Capella Dynamic Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang main dealer sepeda motor Honda, wilayah Aceh, Riau, dan Kepri. Untuk visi misi perusahaan, yaitu menjadi pemimpin pasar sepeda motor dalam distribusi, penjualan, dan pelayanan purna jual dengan transformasi digital mindset, behavior, kultur, serta berkesinambungan. Nilai-nilai perusahaannya, yang pertama collaboration. Nah, collaboration ini ada hubungannya loh dengan topik yang saya bawakan, teamwork. Kemudian, sistem manajemen yang efisien dan efektif. Prioritas kepuasan konsumen, integritas, responsibilitas, inovasi dan terus berkembang, dan yang terakhir, terbaik dalam bidangnya. Di dalam perusahaan ini, saya bergabung di bagian General Affair. Untuk visi misi GA, General Affair, yaitu menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana operasional secara efisien dan optimal dalam mendukung bisnis perusahaan. Nah, supaya teman-teman semua lebih mengenal saya lagi, saya perkenalkan kembali ya tentang diri saya. Jadi, nama lengkap saya adalah Iis Ariska Siburian. Saya merupakan lulusan dari Universitas Sutomo, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi. Saat ini, saya menjabat sebagai admin di GEDEP. Mungkin setahun lagi jadi supervisor kali ya. Diaminin aja ya. Saya tambahkan lagi, hobi saya menyanyi. Jadi buat teman-teman yang mau ajakin saya nyanyi bareng, hayu, boleh. Kemudian, moto hidup saya, apa yang ditanam, itu yang dituai. Saya percaya, apapun yang saya miliki saat ini merupakan timbal balik atas apa yang saya kerjakan sebelumnya. Namun, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya, ketika kita kemalingan, sedangkan kita tidak pernah jadi maling. Nah, hal-hal seperti inilah yang merupakan suatu di luar jangkauan kita. Sama seperti kita menanam padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tapi ada tumbuhan lain di sana. Ada ilalang yang bisa mematikan padi yang kita tanam. Lalu, bagaimana supaya yang kita tanam bisa hidup? Nah, tentu kita perlu merawat padi tersebut, memupuknya, mencabut rumput-rumput di sekitarnya, agar si padi bisa tumbuh dan berbuah. Seperti itu juga lah hidup. Jika sesuatu hal terjadi dalam hidup kita di luar kendali kita, jika itu hal baik, itu anugerah. Jika itu hal buruk, itu cobaan. Jadi, tanam dan rawatlah hidupmu untuk tetap di jalan yang benar. Karena berbuat baik saja masih ada yang tidak menyukai kita. Apalagi berbuat jahat kan? Itu dulu ya perkenalan singkat kita. Nggak boleh tahu banyak-banyak tentang saya. Ntar kamu jatuh cinta lagi. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang buku yang saya baca. Buku yang saya baca berjudul Teamwork. Buku ini ditulis oleh Indrayana Ramawati
Beliau merupakan lulusan S3 Psikologi dari Universitas Malang, Indonesia. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Psikologi Corner, November 2020. Dalam kutipan buku ini, beliau mengatakan teamwork adalah aspek berharga untuk menghantarkan kita pada kesuksesan dalam relasi sosial. Sebenarnya teamwork itu apa sih teman-teman? Kalau kita artikan kata per kata, pastinya kita tahu dong. Tim artinya kelompok, work artinya kerja. Jadi kalau kita gabungkan, artinya kerja kelompok. Nah, pastinya yang dinamakan sebuah tim atau kelompok tentunya lebih dari satu orang, ya kan? Maka dapat disimpulkan, teamwork merupakan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok orang untuk mencapai tujuan dengan penuh komitmen melalui musyawarah dan mufakat. Diingat ya teman-teman, di sini dikatakan melalui musyawarah dan mufakat. Itulah yang terpenting dalam sebuah tim atau kelompok. Jadi, jika ada kondisi kalian gabung dalam kerja kelompok, tetapi yang lain diam dan tidak mau tahu, sehingga kalian sendiri yang bekerja, itu namanya bukan tim ya teman-teman, itu namanya kalian sedang dimanfaatkan. Dalam sebuah perusahaan, teamwork ini punya peran penting demi kelangsungan perusahaan itu sendiri. Karena suatu perusahaan bisa jadi besar atau kecil, itu pengaruh dari budaya kerjasama yang terjalin di antara individu yang terlibat demi keberadaan perusahaan itu sendiri. Lantas, bagaimana menciptakan tim yang efektif? Di sini kita hanya perlu 3 poin. Yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Nah, jadi sebelum kita membuat suatu tim, maka pastikan dulu apakah tujuan dan kepentingan masing-masing anggota tim yang akan bergabung dengan tim kita adalah sama. Yang kedua, melengkapi komunikasi dan menumbuhkan sinergi. Masing-masing kita harus berperan aktif dalam berkomunikasi. Sinergi atau sumber kekuatan menjadi fokus utama agar mampu menyelesaikan masalah dan tanggung jawab kelompok. Dan yang terakhir adalah meletakkan komitmen dan ikhlas. Dalam tim, tentu kita sangat membutuhkan komitmen. Komitmen yang saling melengkapi satu sama lain, saling menghargai, saling mendukung, saling mendengarkan, dan tentunya itu semua harus dengan keikhlasan pribadi kita. Lalu, bagaimana membangun tim yang efektif? Ada 6 cara. Yang pertama, hati-hati dalam memilih merekrut anggota tim. Anggota tim harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua, libatkan semua anggota untuk proses diskusi, membuat tujuan, dan pemecahan masalah, kemudian menjelaskan mengenai harapan kinerja tiap anggota. Jadi di sini kita harus melibatkan semua anggota, tidak boleh ada anggota yang tidak mempunyai pekerjaan. Semuanya harus punya peran masing-masing dalam sebuah tim. Yang ketiga, memberikan dukungan setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota tim secara individu. Nah, jadi di sini kita harus melakukan pendekatan secara individu sebagai dukungan kepada tim kita. Yang keempat, memelihara integritas dengan cara memenuhi komitmen pada semua anggota kelompok. Jadi, kita juga harus menjaga integritas kita agar tercapai tujuan dan komitmen yang telah kita sepakati sebelumnya. Kemudian yang kelima, ketika muncul konflik dalam kelompok atau antar anggota kelompok, segera selesaikan secara cepat dan tepat. Yang terakhir, ketika ada anggota tim yang tidak memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan oleh pemimpin kelompok, segera ganti. Jadi jika ada anggota tim yang melanggar, yang tidak mengerjakan tugasnya, maka sebaiknya anggota timnya diganti saja. Selanjutnya, menjadi pemimpin kelompok yang efektif. Untuk menjadi pemimpin kelompok yang efektif, harus memenuhi 5 poin. Yang pertama, menjadi pribadi yang positif. Memiliki kepribadian ekstraversi
yaitu mampu menunjukkan kenyamanan berhubungan dengan individu yang lain. Yang kedua, mampu memotivasi anggota kelompok. Jadi, motivasi ini berupa nasihat, bimbingan, dukungan, pujian, dan memberikan fasilitas. Kemudian yang ketiga, kredibilitas. Nah, tentunya ini sangat penting. Seorang pemimpin harus mampu membangun kepercayaan anggota kelompok maupun orang lain di luar kelompok. Hal ini berperan penuh pada tingkat keberhasilan suatu tim. Yang keempat, percaya diri. Meningkatkan kepercayaan diri merupakan keyakinan individu akan kemampuannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah intelijensi dan menguasai permasalahan. Seorang pemimpin tentu harus cerdas dan mampu memahami, menyesuaikan, menanggapi, serta mengantisipasi sesuatu dengan cara cepat dan tepat. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang atau akan menjadi seorang pemimpin di suatu tim kerja, coba dikoreksi yuk, apakah sudah menjadi pemimpin yang efektif? Jika belum, ayo kita belajar lagi ya. Selanjutnya, bagaimana seorang anggota dapat melihat apakah pemimpin tersebut layak untuk menjadi seorang pemimpin? Tentu ada karakter yang perlu kita ketahui sebelum kita menentukan siapa yang menjadi leader dalam tim kita. Adapun karakter pemimpin yang efektif dan yang dapat dipercaya adalah yang pertama, mengakui kesalahan di depan umum. Seorang pemimpin, dia berani mengakui kesalahannya. Karena ketika seorang pemimpin telah mengaku kesalahannya, maka di sanalah kita bisa melihat tanggung jawabnya. Yang kedua, memenuhi ucapan serta komitmen yang dibuatnya. Seorang pemimpin bukan hanya memberikan janji palsu, tetapi bukti nyata atas semua yang telah disampaikan. Yang ketiga, selalu mengambil tindakan yang benar ketika berada di bidang abu-abu secara etis. Seorang pemimpin harus mampu menelaah, memahami, dan mencari solusi atas permasalahan dan tugas yang dihadapi oleh tim secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir, secara aktif berkomunikasi terhadap reputasi positif dari timnya. Seorang pemimpin harus bersikap terbuka atas reputasi timnya sendiri. Dalam perusahaan, pemimpin yang ingin membangun kepercayaan dalam organisasi atau kelompoknya, maka ia harus menghormati serta mendengarkan karyawannya sekaligus memperlakukan mereka dengan adil. Dan juga mengkhawatirkan mereka lebih daripada ia mengkhawatirkan kesuksesan diri mereka sendiri. Nah, my action after reading this book. Nah, jadi setelah saya membaca buku ini, tindakan yang saya lakukan adalah, sebelumnya saya masih seorang yang kurang mampu mengontrol diri dan masih egois. Dan kedepannya saya mau memperbaiki diri saya, yaitu mengontrol stabilitas emosi dan belajar untuk lebih memikirkan kepentingan bersama. Sebagai penutup dari pembahasan ini, kita tidak bisa memungkiri ya, kita tidak bisa menyangkal bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang butuh kerjasama demi menikmati keharmonisan hidup. Itulah sebabnya kemampuan untuk membina hubungan yang baik dalam kerjasama alias teamwork juga menjadi perkara yang sangat penting. Diakui atau tidak, kemampuan untuk membina teamwork yang efektif serta efisien dapat menghantarkan kita kepada kesuksesan hidup. Karena persatuan adalah kekuatan. Bila ada kerjasama tim dan kolaborasi, hal indah pasti dapat dicapai. Seperti yang disampaikan Henry Ford, datang bersama adalah awal, kebersamaan adalah kemajuan, dan kerjasama adalah keberhasilan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat. See you, kamsahamnida, mau lihat teh.